Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan menyelami bab 8 dari buku Measure What Matters. Fokusnya ke cerita MyFitnessPal. Sumber kita ya, buku itu sendiri. Misi kita kali ini ingin memahami tantangan dan juga hasil yang didapat Mike Lee, salah satu pendirinya MyFitnessPal itu. Terutama saat dia menerapkan OKR, Objectives and Key Results, untuk menyelaraskan timnya. Ternyata proses ini tuh, gimana ya? Jauh lebih menantang tapi sekaligus lebih memuaskan dari dugaannya. Oke, kita coba kupas ya. Iya, betul. Yang menarik memang di sini tuh bagaimana sebuah sistem kayak OKR yang kelihatannya kan sederhana ya di permukaan, tapi pas diterapkan itu ketemu kompleksitas di lapangan. Apalagi kalau sudah menyangkut penyelarasan tim gitu. Mike Lee ini merasakan banget. Ya itu tadi. Kurang penyelarasan yang kelihatan banget. Tim nggak saling tahu kerjaan tim lain. Ibaratnya kayak, ya satu perahu tapi didayung ke arah beda-beda. Buang-buang energi kan? Nah, justru pengalaman itu tuh yang jadi pendorong kuat dia buat menerapkan OKR di MyFitnessPal. Tujuannya spesifik banget. Pengen mastiin semua orang, semua sumber daya geraknya ke arah yang sama. Cuma ya, bab ini nunjukin kalau niat baik aja tuh belum cukup. Implementasinya, wah, banyak liku-likunya. Salah satu tantangan awal yang muncul itu, buku ini nyebutnya ketergantungan yang tidak diakui antar tim. Misalnya tim produk baru sadar banget mereka butuh dukungan engineering itu setelah OKR-nya jalan, setelah targetnya diturunkan. Betul, betul. Sebelumnya mungkin nggak sejelas itu ya. Iya, jadi OKR di sini tuh fungsinya kayak semacam katalisator gitu ya. Maksa obrolan antar tim yang tadinya mungkin nggak ada atau terabaikan, ketergantungan yang tadinya abu-abu jadi kelihatan jelas. Jadi mau nggak mau ya harus ngobrol, harus kolaborasi lebih erat. Terus ada lagi dinamika lain yang menarik juga. Waktu objektifnya dibikin ambisius banget, stretch goal gitu, timnya malah cenderung milih key results atau KR yang lebih aman, yang kayaknya gampang dicapai gitu. Iya. Kayak mekanisme pertahanan diri gitu ya mungkin ya. Bisa jadi, bisa jadi. Kadang target yang naik dikit-dikit, incremental, itu lebih masuk akal. Tapi di lain waktu, tim justru perlu didorong buat mengayun sekuat tenaga gitu istilahnya. Berani ambil lompatan besar tanpa mikirin dampak langsung ke metrik utama saat itu juga. Tujuannya ya buat bangun fitur terbaik jangka panjang. Jadi kuncinya di fleksibilitas, tergantung konteksnya. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Kompleksitas penyelarasan ini jadi berlipat ganda loh setelah MyFitnessPal diakuisisi sama Under Armour. Bayangin, Mike Lee ini harus menyatukan 4 aplikasi beda. Masing-masing udah punya budaya kerja sendiri, proses sendiri. Oh iya, akuisisi itu ya, skalanya jadi gede banget kan? Iya. Sekitar 400 orang ya kalau nggak salah, dari latar belakang beda-beda harus kerja bareng menuju satu visi. Nah, disinilah OKR jadi alat yang vital banget. Susah ngebayangin gimana mereka bisa melola skala sebesar itu tanpa kerangka kerja tujuan bersama yang transparan. OKR jadi kayak bahasa bersama gitu ya untuk tujuan strategis. Dan ada contoh nyata nih, agak lucu juga sih kalau dipikir. Soal kurangnya penyelarasan pasca akuisisi. Jadi ada 2 aplikasi di bawah Under Armour, ternyata dua-duanya bikin fitur peta. Barengan. Loh, serius? Iya, dan parahnya lagi, cara bikinnya beda, vendor datanya juga beda. Kebayang nggak tuh borosnya sumber daya? Pengalaman pengguna juga jadi nggak konsisten kan? Ada check-in bulanan antar tim segala. OKR itu maksa adanya transparansi sama kolaborasi horizontal, yang mungkin tadinya nggak terjadi secara alami gitu aja. Oke. Jadi, setelah semua tantangan itu, apa hasil akhirnya? Gimana dampaknya? Meskipun jalannya nggak mulus, OKR ini terbukti ngebantu MyFitnessPal dan juga divisi Connected Fitness di Under Armour itu buat fokus ke prioritas utama. Contohnya peluncuran versi premium MyFitnessPal. Itu disebut sebagai salah satu kesuksesan penerapan OKR. Mereka jadi berani bilang, oke, kita nggak bisa kerjain semua, ini fokus kita. Itu. Dan kekuatan untuk bilang nggak ke hal-hal lain. Kalau prioritas utamanya udah jelas buat semua orang, tim itu jadi lebih merasa punya kekuatan untuk nolak gangguan atau kerjaan lain yang nggak relevan. Ini bukan cuma nyatuin tim secara operasional aja loh ya, tapi juga nyambungin kerjaan teknis sehari-hari itu ke misi perusahaan yang lebih besar. Kayak OKR mereka yang membantu lebih banyak orang di seluruh dunia.
Jadi ada purpose, ada tujuan yang lebih kuat gitu rasanya. Mike Lee juga kan menekankan kalau sistem OKR ini dinamis ya, nggak kaku. Betul. Pemimpin itu perlu terus menyesuaikan ketinggian, gitu istilahnya. Kadang mungkin KR dinaikkan jadi objektif sementara kalau lagi butuh fokus ekstra di situ. Dan yang penting, jelasin alasannya ke tim, kenapa ini penting. Iya, komunikasi kenapanya tuh krusial. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin apa intinya. Kisah MyFitnessPal ini nunjukin banget kalau penyelarasan tim pakai OKR itu bukan sulap, bukan solusi instan. Ada tantangan nyata, ada gesekan, ada kompleksitas. Apalagi kalau skala bisnisnya udah gede. Iya, bener banget. Tapi justru karena tantangannya itu nyata, hasil akhirnya jadi terasa sangat signifikan ya, sangat berharga. OKR ini memicu percakapan penting yang mungkin tadinya nggak muncul, mendorong transparansi, dan ujung-ujungnya yaitu menciptakan fokus dan kerja tim yang lebih solid. Persis seperti kata Mike Lee di buku itu, prosesnya memang lebih sulit, tapi juga jauh lebih memuaskan dari yang dia bayangkan di awal. Nah, mungkin sebagai penutup nih buat bahan renungan Anda. Coba deh pikirin sejenak. Di lingkup kerja Anda sekarang, ada nggak ya ketergantungan yang tidak diakui antar bagian atau antar tim? Atau ada nggak potensi di mana tim-tim mungkin tanpa sadar ya bergerak ke arah yang sedikit beda-beda gitu? Terus, gimana kira-kira kejelasan tujuan bersama, walaupun proses nyampe ke sana mungkin nggak gampang, bisa bantu Anda dan tim Anda bergerak lebih efektif lagi ke depannya? Coba direnungkan.